Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-murid, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini secara khusus Bapak Paus menetapkan sebagai Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia yang keempat. Maka Romo Administrator, Romo Yosef Eko Budi Susilo, menuliskan surat gembala untuk dibacakan di semua gereja dan juga kapel di Keuskupan Surabaya. Dan ini memang wajib untuk dibacakan. Sebagai pesan untuk kita semua, maka saya akan membacakan surat gembala ini. Kakek nenek dan para lansia serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Papa Suci Fransiskus dalam kesempatan Angelus tahun 2021 pada hari Minggu tanggal 31 Januari mencanangkan untuk pertama kalinya Hari Kakek Nenek dan Lansia. Peringatan ini dirayakan di seluruh gereja Katolik pada minggu keempat bulan Juli. Tema Hari Kakek Nenek dan Lansia tahun 2024 ini adalah
jangan membuang aku pada hari tuaku. Bandingkan Mazmur 71 ayat 9. Bapa Suci berpesan agar kita selalu mencintai kakek nenek dan lansia, karena peran mereka yang sangat besar dalam perjalanan hidup manusia. Namun kita semakin merasakan krisis kebersamaan dalam keluarga dan semakin kuatnya mental individualis dalam pribadi manusia dewasa ini, sehingga kakek nenek dan para lansia merasa kesepian, mereka sendirian, dan hal tersebut dianggap bukan sebagai persoalan bagi sebagian generasi muda zaman sekarang. Gereja dipanggil untuk membangun, menemukan kembali rasa persaudaraan, serta membuat ikatan antar generasi. Bapa Suci mengingatkan kita sekalian agar dengan tulus kita tidak meninggalkan sendirian kepada kakek nenek dan lansia pada masa tua mereka. Dalam kenyataan yang kita lihat, kesepian seakan menjadi pendamping pahit dalam kehidupan para kakek nenek dan lansia, dikarenakan perubahan situasi, krisis keluarga, atau berkembangnya mentalitas individualis manusia zaman sekarang. Apalagi di perkotaan, seakan mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, meskipun tidak semua orang seperti itu. Kakek nenek dan saudara-saudari yang terkasih, kita menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, bahkan ketika usia kita bertambah dan kekuatan kita menurun, ketika rambut kita memutih dan peran kita dalam masyarakat berkurang, ketika hidup kita kurang produktif dan terlihat tidak berguna, Allah tetap mencintai kita. Sebenarnya Allah tidak memandang penampilan manusia, dan Allah tidak ragu memilih siapapun yang mungkin bagi banyak orang tampak tidak relevan. Allah tidak membuang satu batu pun, bahkan batu-batu yang tertua menjadi pondasi yang kokoh, di mana batu-batu yang muda dapat bertumbuh untuk membangun sebuah bangunan rohani yang kuat. Secara keseluruhan, kitab suci mengisahkan tentang kasih setia Tuhan. Kitab suci menawarkan kepastian kepada kita yang menghibur. Bahkan Allah senantiasa menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita di setiap tahap kehidupan. Dalam situasi apapun yang kita hadapi, bahkan ketika manusia mengkhianatinya, Allah tetap berbelas kasih. Kitab Mazmur dipenuhi dengan keajaiban hati manusia di hadapan Allah yang memperhatikan kita. Meskipun kita tidak berarti, penulis Mazmur meyakinkan kita bahwa Allah telah membentuk kita masing-masing sejak dalam kandungan ibu. Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh umat agar selalu menunjukkan kasih sayang kepada kakek nenek dan anggota keluarga yang sudah lanjut usia. B. Agar selalu meluangkan waktu bersama mereka dan memberikan hiburan kepada mereka. C. Senantiasa membiasakan diri memberi perhatian kepada kakek nenek dan anggota keluarga yang lansia. D. Belajar dari Rut yang tidak meninggalkan ibu mertuanya, Naomi, kita dipanggil untuk menempuh jalan baru dan memimpikan masa depan berbeda bagi lanjut usia. Hari-hari yang kita jalani ada baiknya kita jadikan kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasih atas segala yang telah mereka berikan kepada kita. Oleh karena itu, saya berharap dalam perayaan acara Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia tahun 2024 ini, setiap paroki berusaha menjalaninya sebagai hari tanpa kesepian.
dengan menyayangi para lanjut usia, bisa juga melibatkan mereka dalam kegiatan paroki, serta mendengar sharing kisah iman mereka. Pada dasarnya, Hari Kakek Nenek Sedunia merupakan momen bagi kita, agar kita selalu dan sepanjang masa mencintai mereka, dan tidak menyia-nyiakan mereka karena alasan bahwa sudah tua dan tidak produktif. Karena sekali lagi bahwa mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga kita. Boleh dikatakan bahwa mereka adalah akar dari pohon keluarga yang telah banyak memberikan pengorbanan, cinta, dan pengalaman hidup yang berharga. Di balik setiap cerita masa lalu dan setiap nasihat yang diberikan, terdapat kekayaan pengetahuan yang sangat berharga yang mereka miliki. Menghargai kakek nenek dan anggota keluarga yang lansia bukan sekedar melakukan 4 hal di atas. Lebih dari itu, sebenarnya kita mau menghargai pengalaman hidup mereka dan merawat hubungan yang hangat, serta belajar dari nilai-nilai yang mereka anut. Bagaimanapun, kakek nenek memberikan perspektif yang berbeda tentang masa lalu dan membantu kita memahami bagaimana mereka telah mengatasi rintangan dan tantangan hidup. Kakek nenek bisa menjadi sumber inspirasi dan kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Akhirnya, marilah kita mohon kepada Tritunggal yang Maha Kudus dan Bunda Maria agar kita sekalian dimampukan untuk memperhatikan kakek nenek dan lansia di setiap keluarga kita masing-masing. Kita mohon kepada Tuhan agar menganugerahkan kesetiaan dan kerendahan hati kepada kita. Surabaya, 9 Juli 2024, Romo Yosef Eko Budi Susilo, Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya. Bapak Ibu, demikian surat gembala yang ditulis oleh Romo Administrator untuk kita perhatikan bersama. Maka pada kesempatan ini Bapak Paus juga mengajak kita untuk mengunjungi para orang tua yang tidak ada bersama di rumah. Bila berbeda tempat tinggal, dikunjungi, dan juga anak-anak yang punya kakek nenek juga diajak ya untuk berjumpa dengan mereka, untuk mendoakan dan juga untuk memberi perhatian. Bila tinggal bersama, bisa mereka diadakan sebuah acara, atau mungkin keluarga mau mengadakan doa bersama atau makan bersama untuk kembali ya mengungkapkan rasa terima kasih, rasa hormat kita kepada mereka. Di paroki pun komunitas lansia juga semakin aktif ya. Setiap hari Sabtu mereka ada pertemuan, ada senam ya, ada perjumpaan, dan itu menjadi hal yang baik untuk kegiatan para lansia sehingga tidak di rumah terus. Ada kesempatan paling tidak 1 minggu sekali mereka berjumpa dengan teman-teman lansia, para lansia. Dan pertemuan lansia di paroki ini sebulan sekali. Ya. Kalau anggota lansia pasti sudah tahu. Dan nanti jam 8 juga para lansia diundang secara khusus untuk merayakan Ekaristi bersama. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita doakan mereka. Doa ada di teks misa, sudah ada di sini. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan, teks itu bisa difoto atau dibawa pulang untuk didoakan di rumah, berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk perhatiannya, dan semoga para lansia, para kakek nenek hari ini merasakan sukacita karena perhatian keluarga, perhatian kita semua untuk mereka. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.